saya ingin bertanya. Kiai salah. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Siapa yang salah? Siapa yang salah? Kiai salah. Siapa yang salah? Kenapa bingung? Kiai salah. Siapa yang salah? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli rahmatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Kita mulai dengan tanpa ada sesuatu yang mengharuskannya, itu ciri kebosanan dan tiada kebahagiaan. Wa amma idzan taha, adapun di mana-mana dia sudah membereskan wa ta'akkadat dan menguatkan, kemudian ingin menguatkan ma'rifatu, kema'rifatannya, pengetahuannya, fal aula, mangka yang lebih utama alla yada'a, dia tidak meninggalkan fannan kepada fan minal ulumi syar'iyyati, dari ilmu-ilmu syara', illa kecuali nazara, dia memandang fi dalam pan tersebut. Fa in sa'ada, maka seandainya mendoronghu kepadanya al-qadaru, kemampuannya, wa tulul umri, dan panjang umurnya, ada tabahur fi, untuk bertabahur dalam hal tersebut. Wa illa, seandainya tidak seperti itu, maka terbukti dia qalistafada, harus mengambil faidah minhu, daripada satu pan ma yatakhallasu, pada sesuatu yang membuat dia terlepas bihi dengan hal tersebut, an urwatil jahli, daripada ikatan kebodohan, bidzalikal ilmi, dengan ilmu tersebut. Wal ya'tani, dan seharusnya sungguh-sungguh dia min kulli fanin, dari setiap pan bil ahammi, bersungguh-sungguh kepada yang sangat penting. Wala yaghful, serta dia tidak melupakan anil amal bihi, untuk mengamalkan ilmu tersebut, alladzi, yang mana, huwa amal al maksud, yang dimaksud bil ilmi, oleh ilmu. Nah, selanjutnya daripada adab seorang yang sedang menuntut ilmu, adab seorang yang sedang ta'lim, baik mungkin untuk santri yang ada di pesantren, ya, ataupun bukan santri saja, pokoknya setiap orang yang tertuntut jiwanya ataupun mempunyai semangat dalam jiwanya untuk mencari ilmu yang bermanfaat, maka perhatikanlah hal-hal yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari radhiyallahu anhu, wa nafa'ana bi ulumi karamati fid dharain. Di antara hal yang harus diperhatikan, bahwa seorang santri, seorang penuntut ilmu, seorang yang sedang mencari ilmu, yang sedang berguru kepada seorang guru, maka dia haruslah hati-hati dari mengawali perjalanan langkah awalnya. Jangan sampai mencari dan jangan sampai menghabiskan waktu untuk sesuatu yang sebenarnya ini ikhtilaf para ulama. Kita jangan sampai terpancing dengan situasi yang sedang terjadi.
ataupun zaman yang sedang menuntut dengan sesuatu yang sangat satu sama lain berseberangan. Contoh hal, kita jangan sampai terpancing dengan adanya hukum selamat Natal, selamat Tahun Baru dan sebagainya. Ya? Kita punya prinsip, kita punya pegangan, kita punya yang diikuti oleh kita. Ya? Itu semua adalah hal-hal yang untuk seorang pencari ilmu yang bermanfaat, untuk seorang santri yang belum tabahur, yang belum meluas wawasan dan cakrawalanya, maka jangan sekali-kali ikut campur dan jangan sekali-kali berkomentar kepada sesuatu yang hukum tersebut adalah ikhtilaf di antara para ulama. Nanti akan kebingungan sendiri, nanti akan tersesat sendiri. Nah, silakan saja di kubu sini ini mengatakan bahwa tidak apa-apa, di kubu sini ini mengatakan haram. Silakan. Nah, itu adalah mereka. Cuman kita bagi orang-orang yang belum tabahur, yang belum luas cakrawala kita, tawakuflah kita semua. Jangan berkomentar A dan B dan C kepada mereka yang sedang mengikhtilafkan ikhtilaf ini. Dan kita jangan terbawa arus oleh 1 dan 2 dan 3 dan sebagainya. Cukuplah kalau kita sedang berguru kepada seorang guru, maka ikutilah guru tersebut. Jadi jangan sampai kita terpancing dengan hal yang ikhtilaf sebenarnya. Perbedaan pendapat para ulama. Karena kita akan bingung sendiri. Kewajiban kita, seandainya kita melihat di zaman ini banyaknya ikhtilaf, banyaknya perbedaan pendapat, banyaknya hal yang seolah-olah hukum A dan B ini berseberangan satu sama lain. Ini kita tidak membicarakan dari koridor luar ahlu sunnah. Ini kita membicarakan saat koridornya, ya. Ini Kiai A yang dikaji adalah kitab. Kemudian Kiai ini juga yang dikaji kitab. Ya. Yang di sini diaji kitab kuning, yang di sini diaji kitab kuning. Tapi kenapa ini hukum bisa berseberangan seperti ini? Ini mengatakan A, ini mengatakan B. Cobalah ingat. Saat kita melihat sesuatu yang ilmu kita belum sampai kepada hal tersebut, namun hal ini muncul baik perkataan ataupun perbuatan dari seorang kiai munculnya, maka kewajiban kita sebagai orang awam dan orang bodoh, cobalah oleh kita takwil hingga 70 kali. Oh mungkin lagi begini, oh mungkin lagi begini, oh mungkin dan sebagainya. Nah, kalau sudah 70 kali mentok, takwilannya tidak sampai dengan apa yang dimaksud oleh kiai tersebut, ilmu kita sudah mentok. Ilmu kita tidak sampai kepada apa yang beliau lakukan. Tolong garis bawahi. Jangan kita memponis. Cukuplah kita punya pegangan dan kita ucapkan kiai juga manusia.
Ya, kiai juga manusia. Kalaupun kiai salah, ya, kalaupun kiai salah, kalaupun ajengan salah, saya ingin bertanya. Toh, kiai salah. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Siapa yang salah? Siapa yang salah? Kiai salah. Siapa yang salah? Kenapa bingung? Kiai salah. Siapa yang salah? Coba berpikir yang cerdas. Kiai salah. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Masya Allah. Coba diperhatikan pertanyaannya. Kiai salah. Siapa yang salah? Ya yang salah kiai. Ya. Dalam arti coba. Yang kita komentari salah itu seorang kiai. Coba kita tanya kepada diri kita. Siapa kita? Kiai. Jangankan kiai, santri juga. Kalau santri tukang tidur ya iya. Itu. Insya Allah hatam fi babin naum. Dalam masalah tidur, oh siap. Saya adalah kiainya. Tapi dalam masalah tidur. Coba. Kalau untuk masalah tidur, jangan tanya siapa-siapa. Mau tidur di kasur, siap. Mau tidur di atas meja, siap. Jangankan di atas kasur dan meja, sambil duduk saja saya mampu. Jangankan sambil duduk, sambil berdiri saja saya siap. Nah, itu kalau urusan tidur. Cuman kalau urusan yang saya lihat, oh saya bukan kiai. Jangankan kiai, santri pun saya tidak mumpuni untuk menjadi seorang santri juga. Ini santri bukan, tapi kok bisa menyebutkan kiai salah? Kan hal yang aneh. Oh kan sekarang sudah ada dalam Google, sekarang sudah ada yang sudah diterjemahkan. Saya tanya, yang baca siapa? Tadi dikomentari olehmu, oleh kalian, kiai salah. Yang salah siapa? Kiai. Sekarang yang berkomentar dengan dasar adanya Google, dengan dasar adanya buku yang sudah diterjemahkan, kitab-kitab yang sudah diterjemahkan, yang baca siapa? Siapa? Kita. Yang bukan santri. Jangankan sampai kiai, santri pun tidak mumpuni. Kita. Coba. Walaupun yang kita baca adalah tarjamah daripada kitab yang kiai baca, itu kan tarjamah. Juga dalam memahami apa yang diterjemahkan dalam tarjamah tersebut, apakah ilmumu sudah sampai dengan apa yang dimaksud oleh penulis daripada penterjemah tersebut? Oh jauh. Kalaulah jauh, maka cukuplah. Kalau memang pemikiranmu, akalmu tidak sampai, maka cukuplah. Tawakuf saja. Udah, saya tidak akan ikut. Tapi saya pun tidak akan menyalahkan. Dan saya pun akan tetap menghormati beliau sebagai seorang kiai, sebagai seorang ajengan. Karena
jangankan menjadi kiai, toh menjadi seorang santri pun saya sudah setengah mati. Nah, makanya saya tetap menghargai dan tetap saya menghormati beliau sebagai seorang kiai, sebagai seorang yang berilmu dengan berbagai kelemahan dan kekurangannya. Karena kalau saja kiai punya kekurangan, coba kita apalagi yang bukan seorang santri. Dan ingat, kalaupun itu dikatakan salah, coba dibandingkan salahnya 1 tapi benarnya berapa? Salahnya 1, benarnya 1000. Nah, kenapa harus dipermasalahkan? Bandingkan kita. Mungkin benarnya, salahnya, aduh. Cobalah tahu diri. Jangan sampai kita berkomentar yang lain-lain. Tahu dirilah, Pak, ya. Orang yang seenaknya berkomentar kepada kiai itu dikatakan orang yang tidak tahu diri. Kalau sudah tidak tahu diri, maka dia tidak layak untuk didengarkan. Ya. Nah, fenomena zaman sekarang ini fenomena yang Masya Allah tabarakallah. Seandainya kita tidak mempunyai guru yang kita ikuti, kita akan kebingungan sendiri. Kita akan kebingungan sendiri, bukan hal yang enteng-enteng zaman sekarang. Sangat membingungkan. Ya, sangat membingungkan. Tapi kalau kita punya guru, nah cukuplah buat kita. Tidak perlu kita banyak mendengar. Ini keterangan kan dari Quran, ini keterangan dari hadis, ini keterangan dari kaul-kaul ulama. Cukuplah buat kita orang awam, buat kita orang yang bodoh, cukuplah apa yang dikatakan kiainya. Maka buat kita orang bodoh, Qurannya adalah kiai. Buat kita orang bodoh, hadisnya adalah kiai. Buat kita orang bodoh, kitab-kitabnya, kawal-kawalnya adalah kawal kiai. Cukup. Tidak perlu kita melihat ataupun kita kemudian mengkaji. Ini mana Qurannya, ini mana hadisnya. Kita akan kebingungan sendiri. Ingat. Tahu. Ingat, kita harus tahu diri. Gitu. Apakah kita nggak boleh mengkaji seperti yang lain? Apa tuh tidak boleh seperti yang lain? Mencoba untuk melihat Quran dan hadisnya. Silakan saja. Kalaupun kalian mau melihat dalil-dalil, maka janganlah dari dalil menghasilkan sebuah hukum. Tapi coba balikkan. Kita sudah memegang sebuah hukum yang sudah guru kita tetapkan, kemudian untuk memperkuat keyakinan dan untuk memperkuat guru kita, cari oleh kita dalil yang sama dengan yang dipatwakan oleh guru kita. Itu tidak akan tersesat kita dan tidak akan kebingungan kita. Kalau kita sudah cari, ternyata kita tidak mendapatkannya, maka cobalah tanyakan kepada kiai. Cobalah tanyakan kepada gurunya. Maka insya Allah kita akan mendapati sesuatu masalah yang tafsil, detil, serta mempunyai sebuah dalil. Gitu. Jadi Hadratus Syekh di sini mengihzar ataupun memperingati kepada santri-santri yang masih bau kencur, santri-santri walaupun memang kumisnya sudah tumbuh dan tebal, tapi tetap
dalam sisi ilmu masih anak-anak, tidak sesuai dengan kumisnya. Itu sudah. Jangan cari masalah lah, jangan cari masalah. Sudah buat kamu apa yang dikatakan kiai saja, apa yang dikatakan oleh gurumu, sudah itu saja. Kalau memang punya kemampuan, kalau memang punya keahlian, kalau memang punya kecerdasan, kalau memang punya waktu yang senggang, itu silakan. Cobalah. Kata orang Sunda, jangan kurung batokin. Ya. Jangan hanya satu saja. Tapi kalau memang IQ-mu hanya sekian persen, kemudian kesibukannya banyak, apalagi hutangnya numpuk, apalagi kita, ya, kalau sudah urusan sama urusan kebutuhan, cukuplah, jangan terlalu banyak yang dikaji, cukup satu saja. Itu mungkin salah satu di antara pesan daripada Hadratus Syekh kepada kita semua. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah golongan orang-orang yang diakui oleh Hadratus Syekh sebagai murid beliau, dan kita semua mendapatkan keberkahan dari ilmu beliau, kemuliaan beliau, cahaya beliau, karamat beliau, baik dunia terutama nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب صل على المترمين مضر والأنبياء وجميع رسل ما ذكروا وصل ربي على الهدي وشيعته وصبه من للطيب قد نشروا وجاهدوا معه بالله واتحدوا فجروا وله وقد نصروا وبينوا الفرض والمسنون واعتصموا لله واعتصموا بالله وانتصروا أزكى صلاة ومن معه واهجر يؤثر الكون منها نزرها العطر محبوقة بحبك المسك ذاكية من ضيها أرض رضوانيا تسير على العصا وسار رمليا ضعوها نجم السماء ونبات الأرض والمدار على وجه مساقيل الجبال كما يلف قدر جميع الماء والمطر وعدا ما هوت الأشجار من ورق وكل حرف غدا يسلى ويستطر والوشي والطير والأسماك معنا من يلهم الجن والأملاك وابتصر ونار والنمل مجمله بكذا والشر والصب والريس والوبر وما أحاط به العلم المحيط ومن يا ربي القلم والأمر والقدر وعدنا الملك التي منعت بها على الخلائق مذ كانوا ومذ أشير وعدم قدر السم الذي شربت به النبيون والأملاك وافتخروا وعدم كان في الأكوان يا سند وما يكون إلى أن تبعث
صور بكل طرفة عين يضربون بها أهل السماوات والأرض أو يدر من السماوات والأرض مع جبال والفرش والعرش والكرسي وما أصغر ما عدم الله موجودا وأوجد معلوما صلاة دواما ليس أسير تستغرق العدم جميع دهورك تحيط بالحد لا تبكي ولا تذر لقية وانتهاء يا عظيم لها ولا لها أمد يقضى تبارك وتعالى بما قد مر من عدد المعطف الله يا من له القدر كما تحب وترضى سيدي وكما أمرتنا أن نصلي أنت مقتدر مع السلام كما قد مر من عدد ربي وضائفهما والفضل منتشر وكل ذلك مضروب بحقك بأنفس خلقك إن قالوا وإن كسروا وجدنا بيك ما مشى مشتهر بر من البركة عليا أمير يا ربي واغفر لقارئها وسامعها والمسلمين جميعا أينما حضروا يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة إن جودك بر ليس ينحصر ووالدين وحلنا وجيرتنا وكلنا سيد للعافية تقر والتبنا ربنا في كل نازلة لطفا عميما بلا ولطا نسير والتبنا ربنا في كل نازلة لطفا عميما بهم أولطا نسير والتبنا ربنا في كل نازلة لطفا عميما بلا ولطا أسير بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالة نجلت بمديه سوار صلى وسلم ربي دائما أبدا عليه الله كما قد مريا السير والحول والصب والأتباع قاطبة واكتب بخير لنا إذ ينتهي الأمر محمد بشر لك البشر بل هو ياقوت بين الحجر kanjeng Nabi Muhammad cara orang cara inten di antara batu gara Rabbi hayyilan min amrina rasyad waj'al ma'unataka husna lana madadai gambaran mugi abdi gemilkan kana petodo pitulung gamparan losai abdi sinya bakpala takil nail tadbiri ambusina nasuta jitu al-islahima pasada gambaran ulan amlekan ka abdi nguruskan diri abdi tian tetiasa Ngopian dirimu Luktak antal alimu Wajatu min amali ila raja Ika wajan saila Wayadaku gambaran Kauning abdi kedoakan angan pengharapan Gambaran nyuhkan pitulung Doa kali raja Isawabun anta ta'alamu Fajal syawabi Dama sidrili
apa dagan Pun abdi ku gamparan kau nenga Mugi-mugi salamin jomponan olarin tonak